Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yumi. Bu Rina kemarin WA saya ya mau mengajak ngobrol. Iya Bu Yumi, saya butuh teman untuk berbagi cerita. Ibu Rina sesuai janji kita kemarin nih, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya pada saat jam istirahat. Mungkin sekitar lebih kurang 15 menit. Ngomong-ngomong dalam percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Rina sampaikan? Jadi begini Bu Yumi, ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Yumi terkait kedisiplinan siswa saya di kelas ini. Oh, jadi Bu Rina saat ini mengalami kesulitan dalam mendisiplinkan anak Ibu di kelas. Begitu ya, Bu? Iya Bu Yumi, sudah 3 hari ini saya perhatikan ada beberapa anak murid saya yang tidak eh, disiplin atau disiplinnya menurun. Baiklah Bu, karena jam istirahat kita tidak banyak, dalam waktu perbincangan kita yang pendek ini, Ibu Rina ingin mendapatkan apa dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak disiplin Bu Yumi. Oh, coba Ibu ceritakan pelan-pelan apa permasalahan sebenarnya yang Ibu hadapi di kelas. Baik Bu Yumi, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan atau membahas masalah murid saya di kelas, yaitu sudah 3 hari ini ada 2 orang siswa yang selalu keluar kelas tanpa menggunakan sepatu, baik mau ke toilet atau jajan pada saat jam istirahat. Padahal anak yang lain memakai sepatu. Saya khawatir kalau terbiasa tidak memakai sepatu, nanti akan terjadi apa-apa Bu kalau keluar kelas Iya, tanpa alas betul. kaki. Takutnya ada benda-benda tajam yang dapat melukai kakinya. Nah, di sini baru 3 hari anak ini tidak memakai sepatu. Kuperhatikan tidak menggunakan sepatu pada saat jam istirahat, jajan atau ke WC. Memang sih ada beberapa kelas lain yaitu kelas tinggi yang memang melepas sepatu pada saat jam di kelas, tetapi mereka pada saat keluar kelas sepatunya tetap dipakai kembali. Untuk penerapan di kelas rendah kami untuk melepas sepatu di dalam kelas belum diterapkan untuk di kelas rendah, mengingat anak-anak di kelas rendah masih harus selalu mendapatkan perhatian yang lebih. Betul. Dan dengan adanya masalah ini mengenai siswa saya yang sudah beberapa hari tidak memakai sepatu saat keluar kelas, saya sebagai wali kelas sangat was-was Bu kalau ada anak yang keluar kelas tanpa alas kaki atau melepas sepatunya begitu. Oh, berarti sebelumnya kedua anak tersebut selalu disiplin ya, Bu ya? Iya benar Bu, sebelumnya anak ini tergolong anak yang Iya. disiplin dan tidak pernah macam-macam. Tetapi tiba-tiba sudah 3 hari ini anak saya ini tingkat kedisiplinannya menurun Bu. Iya. Sudah tidak pakai sepatu kalau keluar kelas, padahal sudah saya ingatkan tapi masih aja terulang lagi. Bahkan ini sudah hari yang ketiga Bu, anak saya ini kalau istirahat, baik jajan atau main di luar atau bahkan saat WC pun selalu dilepas sepatunya Bu. Oh, begitu Bu ya. Sudah 3 hari dua anak tersebut melepas sepatu. Kemarin-kemarin tidak pernah Bu ya disiplin. Dari rating 1 sampai 100 nih Bu, anak tersebut Ibu kasih rating berapa kira-kira? Ya, kalau sebelumnya anak ini eh,
sebelum anak ini bermasalah ya Bu ya, karena Iya. sebelumnya anak ini memang tergolong anak yang baik Bu, patuh, disiplin, dan santun, dan selalu mendengarkan nasihat guru. Ratingnya itu 85 Bu. Tetapi ketika anak ini disiplin dirinya menurun, apalagi sudah 3 hari nih Bu, selalu lepas sepatu kalau mau keluar kelas, bahkan sudah diperingatkan tetapi masih saja sepatunya dilepas, maka ratingnya juga menurun, yaitu menjadi 50 Bu. Turun sekali Bu ya. Kira-kira nih menurut Bu Rina, apa ya Bu yang menyebabkan anak tersebut tidak disiplin? Dari kemarin tidak ada masalah, sekarang tiba-tiba tidak disiplin, tidak menggunakan sepatu pada saat keluar kelas. Apa kira-kira tuh Bu? Iya Bu, ada beberapa hal yang membuat anak tersebut tidak memakai sepatu Bu. Yang pertama, faktor kenyamanan, mungkin sepatu yang dia pakai tidak nyaman Bu, sehingga anak tersebut memilih untuk tidak memakai sepatunya. Dan yang kedua, kurangnya pemahaman tentang pentingnya disiplin dan kebersihan. Anak mungkin belum memahami betul mengapa mereka harus memakai sepatu saat pergi ke WC atau selama jam istirahat. Ketiga, tidak adanya konsekuensi Bu. Jika tidak ada konsekuensi yang jelas untuk mematuhi aturan, anak mungkin merasa bahwa mereka tidak melanggar ataupun melanggar aturan tanpa harus menanggung akibatnya. Dan akibat dari ketidakdisiplinan ini dalam masalah ini tidak ada dalam keyakinan kelas kami Bu. Itu Bu. Oh begitu ya Bu Rina. Apa ibu pernah berpikir nih memberikan pemahaman tentang pentingnya disiplin dan kebersihan? Nah, serta apakah Bu Rina ingin memasukkannya dalam ketika disiplin bersepatu itu masukannya serta apakah Ibu Rina ingin memasukkannya disiplin menggunakan sepatu saat keluar kelas dalam keyakinan kelas Ibu? Pernah sih Bu, saya berpikir ingin memberikan edukasi dan pemahaman lebih lanjut dan merevisi keyakinan kelas kami mengenai masalah ini agar anak-anak yang tidak disiplin tidak mengulanginya kembali Bu Yumi. Kira-kira nih Bu Rina, apa yang Ibu lakukan untuk menerapkan hal tersebut? Apa nih yang perlu dilakukan? Yang pertama atau ada yang kedua seperti itu? Iya Bu Yumi, di sini yang akan saya lakukan ini yang pertama adalah saya akan memanggil anak tersebut dan memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya disiplin dan kebersihan. Anak harus memahami betul mengapa mereka harus memakai sepatu pada saat pergi ke WC atau jajan, bahkan bermain di luar kelas selama jam istirahat. Dan kedua, saat akan mencoba untuk menambah keyakinan, saya akan mencoba untuk menambah keyakinan kelas saya terkait masalah ini Bu, dengan cara mengkomunikasikan kembali dengan anak-anak di kelas. Saya akan merevisi dan membuat atau menambah keyakinan kelas terlebih dahulu dengan siswa-siswa saya di kelas Bu, terkait ketidakdisiplinan tentang masalah ini. Nah, jika memang masih berkelanjutan, saya akan memanggil orang tuanya dan berkomunikasi membicarakan kepada orang tuanya terkait masalah ini Bu, di mana pentingnya siswa memakai sepatu agar menjaga keamanan diri dan menjaga kebersihan diri serta meningkatkan kedisiplinan diri. Dengan adanya komunikasi dua arah terhadap orang tuanya, diharapkan adanya kerjasama yang baik dalam membimbing anak di sekolah ataupun di rumah. Bagus sekali Bu ya rencananya, berarti ada 3. Yang pertama memanggil anak tersebut, Ibu akan memberikan edukasi ya tentang pemahaman tentang kebersihan dan disiplin. Rencana Ibu yang kedua tadi yaitu mencoba menambah ini poin keyakinan kelas Ibu ya. Dan yang untuk yang ketiga, kemungkinan buruknya misalnya masih berkelanjutan, Ibu akan memanggil orang tua dari murid tersebut. Nah Bu, kira-kira kapan rencana Ibu itu akan Ibu lakukan?
Iya Bu, jadi rencana itu akan saya lakukan besok Bu. Lebih cepat, lebih baik Bu, agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama yang dilakukan oleh siswa di kelas Bu. Agar tidak ada lagi anak yang tidak memakai sepatu pada saat WC, istirahat, dan bermain di luar kelas ataupun jajan di kantin. Bagus sekali Bu rencananya dan waktu yang akan Ibu lakukan. Saya sangat setuju dengan rencana Ibu. Siapa yang akan membantu Ibu dalam melakukan rencana tersebut nih Bu? Kira-kira siapa yang Iya bisa Bu. membantu? Iya, di sini ada Bu, guru yang akan membantu saya dalam rencana ini. Nah, di sini ada Ibu Indah selaku wakil kesiswaan sekolah. Sebagai wakil kesiswaan, di sini wakil kesiswaan memiliki peran penting dalam lingkungan sekolah. Beliau bertugas penting dalam lingkungan sekolah, mewakili suara dan pendapat siswa kepada pihak sekolah dan berfungsi sebagai jembatan antara siswa dan pihak sekolah. Di sini juga kesiswaan berperan dalam menyelesaikan konflik atau masalah. Jika terjadi konflik atau masalah, wakil kesiswaan dapat berperan dan menyelesaikan masalah tersebut. Wakil kesiswaan dapat bertindak sebagai mediator dan membantu mencari solusi yang adil dan bijaksana, Bu. Jadi di sini Bu Indah akan membantu saya untuk mengingatkan siswa saya, Bu, apabila masih ada yang melanggar kedisiplinan tersebut. Bagus sekali Bu ya. Komitmen apa yang akan Ibu Rina lakukan dalam rencana tersebut? Kira-kira apa? Ya, jadi apabila masih ada yang melanggar, saya akan melakukan segitiga restitusi Bu untuk mengingatkan siswa tentang kesepakatan kelas kami. Adapun segitiga restitusi itu untuk melakukan restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di sini segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid merefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bu, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Seperti itu, Bu. Bagus sekali Bu komitmen Ibu Rina. Tetap semangat ya Bu. Oh ya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah menceritakan permasalahan Ibu kepada saya? Bagaimana perasaannya sekarang? Iya Bu, jadi perasaan saya ini setelah menceritakan masalah ini saya menjadi lega Bu, terasa puas Bu ya, karena telah mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan ini. Alhamdulillah Bu Rina ya, semoga rencana baik Ibu dapat berjalan dengan lancar dan nanti saya tunggu kelanjutannya ya Bu. Iya Bu Yumi, terima kasih sebelumnya karena Ibu Yumi sudah bersedia membantu saya. Sama-sama Bu Rina, sampai ketemu di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.